Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wiki Triana. Di sini saya akan memberikan tutorial atau menjelaskan cara konfigurasi IP address di dalam Debian 11 ya. Sebelum kita setting atau konfigurasi IP address-nya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu, like, share kepada teman-teman semua yang belum pada tahu. Oke, nah kita langsung aja. Termasuk untuk setting atau konfigurasi langkah-langkah IP address-nya di dalam Google pun itu banyak tutorial yang saya sampaikan di sini. Saya membuka sebuah materi yang dimana ada langkah-langkah konfigurasi IP address ya Debian 11. Di sini kita akan setting menjadi static ya, yang tadinya DHCP menjadi static. Oke, saya akan masuk dulu ke Debian-nya. Nah, di sini saya sudah masuk. Saya di sini belum login ke dalam aplikasi Debian-nya atau ke CLI-nya, maka kita masukkan dulu untuk loginnya itu wiki yang sudah saya buat kemarin saat install. Enter passwordnya 12345. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai user ya, bukan sebagai super admin. Nah, untuk teman-teman semua, jika ingin mengedit sistem atau merubah sistem Debian-nya, itu wajib harus masuk dulu ke dalam super admin ya, yang dimana di sini harus ketikkan dulu SU sebagai super admin. Setelah ketikkan enter, maka si Debian-nya itu akan meminta sebuah password lagi yang kemarin telah kita setting setelah saat install 12345. Oke, sekarang saya masuk ke dalam super admin yang dimana di sini masuk ke dalam sebuah root ya. Oke, setelah itu kita masuk dulu ke settingannya. Kalau di sini di dalam contoh ini dia itu menggunakan pim ya, pim/etc/network/interpatches. Namun di sini saya akan menggunakan nano ya, karena saya kebiasaan menggunakan nano/etc/network, atau kita cek dulu aja deh IP kita berapa, apakah udah ada atau belum IP A. Nah, di sini IP saya belum ada ya, cuman masih dalam IP bawaan dari si WiFi saya. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita belum membuat si IP-nya ya, belum statik berarti ya, masih DHCP. Nah, kalau di ping ke 8.8 ini masih nyambung ke dalam si Google-nya ya. Tapi kalau setelah kita setting menjadi statik, itu mungkin kemungkinan akan tidak connect lagi. Mungkin saya akan langsung coba saja ya. Oke, jadi di sini nano/etc/network/interpatches. Oke, enter. Oke, kalau teman-teman berhasil atau sesuai dengan coding atau perintah dari si Debian-nya yang saya gunakan, ini akan muncul seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman ketika diketik atau diperintahkan munculnya blank, itu berarti gagal. Teman-teman harus lihat mana yang salahnya di dalam perintahnya. Oke. Sekarang di sini sudah ada namanya allow hotplug np0s3. Kalau Debian 8 ke bawah itu masih ETH ya. Nah, kalau 9 ke atas 10, 11, 12 ya, itu sama enp0s3. Ini ada IPS enp0s3 init DHCP, masih DHCP, belum statik. Maka kita harus rubah dulu. Nah, biar default-nya bisa digunakan lagi, di sini saya akan menonaktifkan dulu ya, menonaktifkan dulu si perintahnya. Saya akan buat ulang auto enp0s3. Oh iya, coba kita lihat dulu di tutorial yang ini ya, yang dalam Google. Di sini di perintahnya, oh ya, auto
ENP1S0 dan kalau di sini 1S0 ya. Tapi kalau saya pribadi di sini menggunakan ENP0S3. Nah, tapi kalau teman-teman belum paham juga di sini kenapa ENP0S3 itu di mana sih? Itu dalam si Ethernetnya ya, kalau dalam mikrotik ya. Setelah itu IPS ENP0S3 net static. Oke, setelah itu kita bikin lagi address 192. Oke, di sini artinya berapa? Nah, di sini IPS ENP1S0 inet static. Nah, beda sama yang settingan saya ya, Debiannya. Addressnya 168.16.10. Di sini saya akan berbeda juga menggunakan IP-nya. Saya menggunakan IP di sini berarti 192.168.13. Berapa ya? Misalkan saya akan menggunakan, karena saya suka dengan IP yang besar, jadi saya akan menggunakan IP-nya itu 222 ya. Terus untuk net pass-nya, karena IP-nya kelas D, jadi menggunakan 255.255.255.0. Untuk network-nya 192.168.13.0. Jadi jangan sama dengan addressnya ya. Ini untuk network. Untuk settingan address, net mesh sama network ini sudah cukup ya. Kalau di sini sampai ke broadcast sama gateway. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan seperti ini tidak masalah ya. Jadi saya akan samakan dulu aja lah dengan tutorial yang ada. Misalkan broadcast berarti 192.168.13.1 255. Terus untuk gateway-nya itu 192.168.13.1. Kenapa 1 di sini? Karena di sini gateway yang saya gunakan sesuai server dari si wifi-nya gitu ya. Biar rapi, saya akan rapikan dulu. Oke. Saya rapikan dulu biar enak dipandang ya. Oke, setelah itu sudah beres, kita harus save ya, menggunakan ctrl plus x ya. Nah, sini ada muncul save modif buffer. Ketikkan ya sebagai yes, setelah itu enter. Oke, kalau udah berhasil, kita di hit A. Enggak, kita cek dulu aja sini. Ya sama, restart dulu ya, sistem restart networking. Nanti di sini menggunakan sistem ctl restart networking. Kita restart dulu si IP-nya biar masuk ke dalam Debian-nya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti udah berhasil. Kita cek dulu IP A. Nah, sekarang lihat di sini ada IP yang muncul, yang dimana yang saya daftarkan, yang tadi saya daftarkan di konfigurasinya di bawah ini ya, ada 192.168.13.222/24. Ini berhasil kita setting ya. Kalau teman-teman menyeting ternyata kok nggak ada ya, itu teman-teman silakan restart dulu si Debian-nya agar muncul si IP yang sudah didaftarkan. Tapi kalau sudah muncul seperti ini ya udah, tidak perlu di restart si Debian-nya, hanya cukup restart si IP address-nya. Oke, sesuai ya dengan apa yang saya setting tadi. Mungkin saya cukupkan untuk konfigurasi IP address-nya. Namun sebelum teman-teman setting,
teman-teman juga harus paham dengan perintah-perintah seperti address, netmask, network, broadcast, sama gateway. Harus paham dulu dengan apa itu IP address ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Nanti saya akan lanjut ke settingan SSH server ya, biar langsung di remote di Windows, nggak perlu masuk ke dalam Debian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.